Halo anak-anak terkasih. Pernahkah kalian berpikir, siapa yang memimpin perayaan Ekaristi di gereja? Siapa yang memberikan pengampunan dosa dalam sakramen tobat? Dan siapa yang melanjutkan karya para rasul hingga hari ini? Jawabannya ada pada mereka yang telah menerima sakramen imamat. Hari ini, kita akan belajar bersama tentang salah satu sakramen panggilan yang sangat istimewa ini. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang sakramen imamat atau sakramen tahbisan. Marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber segala kekudusan dan panggilan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah gereja yang Engkau dirikan di atas dasar para rasul. Secara istimewa pada hari ini, kami berterima kasih atas anugerah sakramen imamat, yang melaluinya Engkau terus menghadirkan Putramu, Yesus Kristus, sebagai Imam Agung, Gembala, dan Kepala bagi kami, umat-Mu. Saat kami hendak memulai pembelajaran untuk memahami misteri luhur ini, kami mohon terang Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti betapa besar kasih-Mu yang tercurah melalui pelayanan para imam. Bantulah kami untuk melihat wajah Kristus dalam diri mereka yang telah Engkau pilih untuk menahbiskan roti dan anggur, mengampuni dosa, dan membimbing umat-Mu. Tumbuhkanlah dalam diri kami rasa hormat dan cinta kepada para imam kami. Dan semoga, dari pembelajaran ini, Engkau membangkitkan benih-benih panggilan suci di antara kami, agar gereja-Mu tidak pernah kekurangan pelayan-pelayan altar yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah: setelah menonton video ini, peserta didik dapat 1. Mengenal pengertian sakramen imamat. 2. Dasar biblis sakramen imamat. 3. Tingkatan, tugas, syarat, sakramen imamat. 4. Makna sakramen imamat. Sakramen imamat adalah sakramen yang melaluinya perutusan yang dipercayakan Kristus kepada para rasulnya tetap dilaksanakan dalam gereja sampai akhir zaman. Sakramen ini memberikan rahmat Roh Kudus kepada seorang pria yang terpilih untuk menjadi pelayan Tuhan dan menggembalakan umat-Nya melalui pengajaran, ibadat ilahi, dan bimbingan rohani. Sederhananya, melalui sakramen ini, seseorang ditahbiskan menjadi diakon, imam,
atau uskup. Panggilan imamat ini berakar langsung dari Yesus sendiri. Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus menetapkan Ekaristi, Ia berkata kepada para rasul-Nya, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Dengan kata-kata ini, Yesus memberikan kuasa kepada para rasul dan penerus mereka untuk merayakan Ekaristi. Inilah fondasi dari imamat dalam Gereja Katolik. Yesus memilih 12 rasul untuk menjadi tiang-tiang gerejanya, dan para uskup serta imam adalah penerus mereka. Sakramen imamat memiliki 3 tingkatan. Mari kita lihat satu persatu. Tingkat pertama adalah diakon. Seorang diakon ditahbiskan untuk melayani. Tugas mereka adalah membantu uskup dan imam dalam pelayanan sabda, altar, dan karya amal. Mereka bisa membaptis, memimpin ibadat, memberkati perkawinan, dan memimpin upacara pemakaman. Tingkat kedua adalah imam. Imam adalah rekan kerja uskup. Mereka menerima kuasa untuk merayakan Ekaristi, mendengarkan pengakuan dosa, memberikan sakramen pengurapan orang sakit, dan memimpin umat di paroki. Mereka bertindak in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus sebagai kepala gereja. Tingkat tertinggi adalah uskup. Uskup menerima kepenuhan sakramen imamat. Mereka adalah penerus sah para rasul. Seorang uskup memimpin sebuah keuskupan dan memiliki tugas untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin. Hanya uskup yang dapat menahbiskan diakon, imam, dan uskup lainnya. Bagaimana sakramen imamat diberikan? Unsur terpenting dalam upacara tahbisan adalah penumpangan tangan oleh uskup di atas kepala calon tertahbis. Ini adalah materi atau tanda lahiriah dari sakramen ini. Kemudian, uskup mengucapkan doa tahbisan yang agung. Doa inilah yang menjadi forma atau kata-kata sakramentalnya. Melalui penumpangan tangan dan doa inilah, rahmat Roh Kudus dicurahkan kepada calon. Sama seperti sakramen baptis dan krisma, sakramen imamat juga memberikan meterai sakramental yang tak terhapuskan. Artinya, sakramen ini hanya bisa diterima satu kali seumur hidup dan mengubah orang yang menerimanya secara permanen untuk menjadi pelayan Kristus. Rahmat utamanya adalah kekuatan untuk bertindak sebagai wakil Kristus di tengah umatnya. Anak-anak terkasih, pejamkan mata kalian dan renungkanlah dan berdoalah di dalam hatimu bagi para uskup, imam dan diakon, karena
Sakramen imamat adalah anugerah besar dari Kristus untuk gerejanya. Melalui para uskup, imam, dan diakon, Kristus sendiri terus hadir untuk mengajar, mengampuni, dan menguatkan kita. Mari kita senantiasa mendoakan para pelayan Tuhan ini, agar mereka selalu setia dalam panggilannya. Dan bagi siapa saja yang merasa terpanggil, jangan takut untuk menjawab "ya" kepada Tuhan. Kita menutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung Abadi. Engkau telah memilih manusia-manusia yang lemah untuk melanjutkan karya imamat-Mu di dunia melalui sakramen imamat. Pada kesempatan ini, kami telah belajar lebih dalam tentang panggilan suci ini. Kami mohon, berkatilah kami yang telah menyelesaikan sesi pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi kami, agar dapat memahami, menghargai, dan mendukung para imam yang melayani kami. Semoga kami semakin menyadari bahwa melalui mereka, Engkaulah yang mengajar, menguduskan, dan menggembalakan kami. Semua ini kami mohon kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah bagi para imam dan bagi panggilan imamat. Terima kasih sudah menonton.